Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari Maharani, NIM 23080200054, Prodi PKPIB semester 2 IAIN Salatiga. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi akhlak tasawuf, yaitu makomat. Makomat adalah istilah tasawuf untuk menyebut berbagai kedudukan pencapaian rohani yang harus ditempuh salik agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makomat adalah bentuk jamak dari kata makom yang berarti pangkat atau derajat. Makomat menurut istilah ilmu tasawuf adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Yang Maha Kuasa melalui ibadah, mujahadah, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi, maka ada tahapan-tahapan spiritual sebagai konsep jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tahapan tersebut diantaranya ada 7. Yang pertama yaitu taubat atau penyucian diri. Yang kedua, zuhud atau tidak terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Yang ketiga, warok atau menjauhkan diri dari perbuatan subhat. Yang keempat ada fakir, yaitu menjalani kehidupan dalam kefakiran. Yang kelima ada sabar atau teguh menjalankan perintah Allah. Yang keenam ada tawakal, yaitu berserah diri. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada ridlo, yang artinya menerima segala yang menimpa diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 2 tahapan makomat saja, yaitu taubat dan zuhud. Baik, langsung saja. Yang pertama taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali kepada kebenaran yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Taubat merupakan upaya seorang hamba dalam menyesali dan meninggalkan segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama ini. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa taubat yang murni itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, taubat yang meliputi segala jenis dosa, tidak ada satupun dosa melainkan dalam bertaubat karenanya. Yang kedua yaitu membulatkan tekad dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat sehingga tiada keraguan dan tidak menunda-nunda kesempatan untuk bertaubat. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu menyucikan jiwa dari segala kotoran dan hal-hal yang dapat mengurangi rasa keikhlasan, kaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menginginkan karunia-Nya. Nah, kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, sebaiknya harus segera bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan selanjutnya setelah taubat yaitu zuhud ya. Zuhud artinya bersih atau suci hati dari berkehendakan lebih dari keperluannya serta tidak bergantung kepada makhluk lain. Nah, secara syar'i zuhud bermakna mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluan. Abu Idris Al-Kaulani berkata bahwa zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan meninggalkan semua harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di tangan kita. Begitu. Imam Ahmad bin Hanbal membagi zuhud ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama zuhudnya orang awam, yaitu meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Yang kedua zuhudnya orang khawas atau orang khusus, yaitu meninggalkan barang yang halal jika barang halal tersebut telah dipandang lebih dari kebutuhan dasarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu zuhudnya orang arif atau orang yang mengetahui hakikat Allah, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya sibuk atau lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang yang berpandangan sempit mengenai zuhud ini. Zuhud dianggap harus meninggalkan harta, menolak segala kenikmatan dunia, dan mengharamkan yang halal. Padahal aslinya tidak demikian, karena meninggalkan harta adalah hal yang mudah, apalagi jika hanya mengharap pujian dan popularitas dari orang lain. Sehingga dapat disederhanakan bahwasanya zuhud adalah sikap seseorang dalam memandang segala sesuatu atau perkara duniawi ini secara tidak berlebihan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.